Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membawakan materi ekonomi moneter, yaitu keuangan internasional dan kebijakan moneter, yang disusun oleh saya sendiri, Alif Akbar Anugrah Gusti, NIM 0101, dan Saya Andi Fadila, NIM 109. yang pertama adalah Sistem Moneter Internasional atau yang sering disebut SMI, menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. SMI sering diibaratkan jaringan lampu lalu lintas, di mana setiap pelaku menganggapnya tidak ada masalah kecuali lampu tersebut rusak atau mati. Selanjutnya yaitu sistem Perang Dunia. Dalam kurung waktu antara tahun 1870 hingga menjelang Perang Dunia Pertama, sistem moneter internasional yang digunakan adalah sistem standar emas, yang dimana sistem standar emas yaitu menetapkan nilai tukar mata uang setelah negara berdasarkan emas. Setiap negara berdasarkan emas. Setiap negara diwajibkan untuk mencetak uang sesuai persediaan emas yang dimilikinya. Selanjutnya adalah sejarah singkat standar emas. Pada 22 Desember 1717, Sir Isaac Newton, pemilik percetakan uang logam Inggris, menetapkan harga emas dengan 3 pounds, 17 shillings, 10,5 pence per ounce. Standar emas, yaitu apabila negara-negara sepakat untuk membeli atau menjual emas dengan sejumlah mata uang yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu keuntungan standar emas. Yang pertama stabilnya kurs falas, di mana kurs yang tingkat ketinggiannya tidak berubah dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor dan impor. Yang kedua yaitu defisit atau surplus neraca pembayaran berkecenderungan tidak berlangsung. Yang dimaksud adalah dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung menimbulkan kekuatan-kekuatan dalam perekonomian yang secara otomatis mengakibatkan surplus maupun defisit. Neraca pembayaran yang terjadi pada akhirnya akan kembali seimbang. Yang selanjutnya yaitu kelemahan sistem standar emas. Yang pertama, stabilitas dalam kurs biasanya diikuti oleh ketidakstabilan dalam tingkat harga. Dengan stabilnya kurs falas, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan aliran emas masuk atau keluar berimbas naik turunnya uang yang beredar akan langsung menimbulkan gejolak tingkat harga. Kesimpulannya yaitu jika ada emas masuk, harga kegiatan ekonomi pun naik atau sebaliknya. Yang kedua yaitu mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam hal praktik yang sering tidak lancar dalam teori karena pemerintah bersangkutan tidak mematuhi aturan sistem standar emas. Justru cenderung menghalangi atau melawan aturan seperti menghalangi turunnya jumlah uang beredar dengan berbagai kebijakan moneter seperti mempermudah syarat pengkreditan rasio cadangan wajib di bank. Selanjutnya yaitu akibat terjadinya Perang Dunia Pertama. Yang pertama yaitu perubahan sistem moneter dunia. Sistem standar emas tidak lagi berfungsi sehingga sistem moneter tidak lagi terkait dengan sistem harga antar negara. Yang kedua yaitu terjadinya inflasi yang tinggi. Pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit anggaran. Yang ketiga yaitu banyaknya negara yang bangkrut dan berubah status menjadi debitur seperti contoh negara Inggris. Selanjutnya yaitu sistem penetapan kurs valuta asing. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penetapan kurs dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama sistem free float, yaitu di mana saham perusahaan publik
yang dipegang oleh investor portofolio yang cenderung bersedia untuk memperdagangkan. Yang kedua yaitu floating exchange rate, yaitu sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Yang terakhir yaitu kurs mengambang bebas. Sistem kurs mengambang bebas dimiliki oleh beberapa karakteristik yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem kurs mengambang bebas secara murni. Sistem kurs mengambang bebas murni biasa disebut dengan clean float atau freely. Dalam sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pemerintah dan penawaran mata uang yang di pasar valuta asing. Sistem kurs mengambang bebas secara murni ini tidak ada sedikitpun campur tangan oleh pemerintah. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik turun atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau ketentuan pasar. Yang selanjutnya yaitu kurs akan berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat bunga yang digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang suatu negara tersebut. Pengertian tingkat bunga. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para perilaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku bunga. Definisi tingkat suku bunga. Menurut Budiono, bahwa tingkat bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar bila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dengan Rp1 nanti, misalnya setahun lagi. Contohnya adalah tingkat bunga 20% per tahun. Artinya, bila sekarang meminjam Rp1 juta, maka setahun lagi mengembalikan Rp1.200.000. Selanjutnya adalah pengukur tingkat suku bunga. Yang pertama, yaitu pinjaman sederhana, adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo ditambah bunga pinjaman. Yang kedua, pinjaman bayaran tetap, adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar setiap periode ditambah bunga pinjaman dengan jumlah tetap, biasanya per bulan. Yang ketiga, obligasi kupon, adalah penerbit atau penjual obligasi membayar bunga tetap atau coupon payment kepada pemegang obligasi setiap tahun dan nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, obligasi diskonto atau tanpa kupon, adalah obligasi tanpa kupon yang dibeli di bawah harga nominal dan dibayar lagi sebesar nilai nominal sesudah jatuh tempo. Faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam artian, jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing, misalnya 17%. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, harga laba yang diinginkan. Sesuai dengan target yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga ikut besar dan sebaliknya.
Sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.